Bukan harus Bukan ingkrah, perkara. itu harus dihormati. Oh, enggak. Artinya Yang upaya ingkrah yang hukum dihormati. terhadap itu. Enggak, gitu loh. salah. Kalau sumpahnya Anda dari nggak pihak paham. korban ingin melakukan keberatan, Kata itu kalau sudah ingkrah. itu yang saya sampaikan Anda nggak asas hukum paham. kita. Bilang, Oh, ini udahlah. hakimnya macam-macam, ini namanya menghina peradilan. Kita hargai itu. Kalau sumpahnya Silahkan. ada yang tidak beres, Silahkan. Nggak takut ada kita badan dituduh menghina pengawas gitu peradilan. loh. Ada. Tapi kalau memang mau hadir ya silakan saja, nggak ada masalah. Kita akan belajati habis, gitu kan? Kita akan kuliti habis. Oke. Artinya sekalipun itu terdakwa itu diberikan hak untuk menjawab, gitu loh. Oke. Sekalipun itu kita tuduh dia pelaku, sepanjang itu belum berkekuatan hukum tetap harus kita junjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Oke. Kami tunggu. Masih ada Kami harapan. tunggu. Kalau berani hadir kami tunggu. Masih ada harapan untuk Halo sahabat DC, kali ini saya akan membagikan perdebatan panas antara praktisi hukum Pitra Romadhoni versus politisi Gerindra Habibur Rahman yang sekaligus Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI saat tampil di Catatan Demokrasi TV One terbaru. Perdebatan ini terkait kasus Ronald Tanur terdakwa pembunuhan Dini Sera Afrianti yang anehnya malah dibebaskan oleh hakim. Pitra Romadhoni argumennya membela Ronald Tanur dan putusan hakim. Sementara Habibur Rahman membela keluarga korban dan mengecam keras putusan hakim yang dinilainya sangat janggal serta mendorong kasasi. Tak perlu berlama-lama, yuk kita simak bersama video berikut ini. Kita coba terobos beberapa hal ya yang sebetulnya kemarin di saat-saat sebelumnya yang nggak pernah dilakukan DPR. Misalnya Apa itu? RDPU dengan kesimpulan kemarin ada. Lalu kami juga akan memanggil badan pengawas ya Mahkamah Agung untuk rapat dengar pendapat di DPR ya. Begitu juga dengan Komisi Yudisial ya. Selain itu tentu kami sebagaimana saya sampaikan tadi mendorong kasasi. Artinya apa ya? Keinginan kita untuk berkontribusi ya, mengeksekusi rasa empati kita ini, rasa peduli kita ini jangan sampai justru terbatas pada aturan-aturan formil yang memang seharusnya juga kita sikapi secara dinamis. sangat emosional kemarin teman-teman di DPR ya. Oke, ada aturan, benar, tapi harus ada langkah-langkah yang juga sesuai dengan aturan yang bisa menjadi terobosan bagi kita. Jadi kita tidak sekedar mendorong kasasi, menyerahkan kepada jaksa penuntut umum enggak. Kami juga pengen melihat backgroundnya. Seperti kata Prof. Gayus tadi, kita harus buktikan misalnya adanya tuduhan, adanya tudingan yang menurut saya masuk akal juga. Disebut sahabat saya Hengki Pengki. Saroni, Hengki Pengki. Ini dugaan yang masuk akal. Saya nggak menjudgment. Tapi kalau bicara dugaan yang masuk perlu akal, dibuktikan. Sangat tidak masuk akalnya putusan tersebut, maka menjadi masuk akal kalau diduga ada Hengki Pengki. Bang Pitra. Saya kira Komisi 3 DPR RI harus objektif juga. Jangan hanya mengundang dari sisi pihak korban juga, tapi undang juga Ronald Tanurnya juga. Biar mereka juga bisa menyuarakan terkait dengan peristiwa yang sebenarnya yang ia alami. Artinya fair dan adil serta berimbang dari dua sisi. Nah terus kalau terkait dengan putusan pengadilan, karena ini juga belum ingkrah dan berkekuatan hukum tetap, sebagaimana asas hukum kita, res judicata pro veritate habetur, yang artinya apa yang diputus oleh hakim haruslah dianggap benar dan itu harus kita hormati. Jadi itu kalau sudah ingkrah, Bos. Hah? Kalau sudah ingkrah, ya kalau sekarang belum ada putusan. Iya, harus dihormati. Iya, makanya belum inkrah. Bukan harus ingkrah, perkara. itu harus dihormati. Oh enggak. Artinya yang upaya ingkrah yang hukum dihormati terhadap itu. Enggak gitu loh. salah. Kalau sumpahnya dari pihak korban ingin melakukan keberatan, kata itu kalau sudah ingkrah. Itu yang saya sampaikan asas hukum kita. Jadi kalau memang ada putusan nanti kita bilang, ini hakimnya macam-macam, ini namanya menghina peradilan. Kita hargai itu. Kalau sumpahnya ada yang tidak beres, ada badan pengawas gitu loh. Ada juga Komisi Yudisial, artinya ada upaya-upaya yang telah diberikan negara terkait dengan perlawanan terhadap putusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap. Nah, jadi terkait dengan pertanyaan saya tadi juga kepada rekan dinas, itu tidak bisa dijawab. Siapa saksi yang melihat bahwasannya almarhum ini dilindas oleh Ronald? Tidak ada, dia hanya melihat tergeletak saja di situ seperti itu. Terjawab tadi. Dia hanya jelas oleh security itu hanya melihat pada waktu tergeletak saja gitu. Dia melihat pada saat mobil itu pada berjalan waktu dan di belakangnya ada pelindasan korban tadi gitu.
Jadi ini juga harus Jadi Anda harus dibuktikan. memahami Jangan-jangan sebuah fakta ada orang hukum lain di situ dan proses pembuktian. yang melakukan pembunuhan ataupun penganiayaan tersebut, tapi tidak diungkap secara sempurna gitu. Ini juga harus Ini ya, didalami. Siap. Saya ingin berpendapat. Oke, silakan Prof. Ada satu asas yang disebut sebagai in dubio pro reo. Artinya apa? Artinya bahwa kalau hakim tidak yakin, maka diberi teringan bagi terdakwa. Tetapi ada syaratnya, atas keyakinan yang mana berlawanan dengan ketidakyakinan yang mana. Itu mesti diuraikan. Dan itu ada Dan dipertimbangkan harus hukum. dijelaskan Dijelaskan. dalam putus. Dan harus berdasarkan alat bukti yang sah, Prof. Tentunya begitu. Tapi Tentunya itu kan. Ya, tapi harus saya sampaikan bahwa memang ada. Kalau hakim itu nggak yakin ya dibebaskan saja. Itu bisa daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah. Tapi ada syaratnya tadi. Apa terhadap apa? Ketidakyakinannya dan keyakinannya, keraguan ini apa terhadap yang mana? Itu mesti jelas. Baru bisa hakim mengambil langkah in dubio pro reo. Sanksinya apa, Prof, kalau tidak sesuai dengan ternyata fakta dan juga bukti yang dikumpulkan? Tentu hakim akan mendapat sanksi juga ya. Kalau hakim menggunakan yang salah, tentu ada pengawas hakim sebenarnya, bukan KY, tapi di Mahkamah Badan Agung. pengawas. Ya, Badan ada pengawas MA. pengawas, ada tua Ya. dewas, ada tua muda pengawasan khusus itu. Jadi harus di hadapan beliau-beliau itu menjelaskan, saya membebaskan karena saya tidak yakin atas apa dan apa. Jadi Oke. bukan tidak yakin Ya. pikirannya sendiri, tapi atas alat bukti yang Oke. sah, yang mana Ini pencerahan yang luar biasa. Ya, melihat putusan kemarin apa sebenarnya harapan dari pihak keluarga saat lagi di catatan demokrasi? Ya, kita ingin tanya kepada keluarga korban, sebenarnya dari hasil putus kemarin masih ada beberapa langkah hukum yang akan ditempuh. Harapannya seperti apa? Harapan saya dan keluarga tentunya kalau misalkan ada sesuatu yang tidak mendorong keyakinan hakim tersebut, mungkin nanti bisa dilihat di proses kasasi ya, kasasi. Nanti kalau semisal memang terbukti ada kode etik yang dilanggar oleh hakim-hakim tersebut, ya semoga bisa ditindak dengan dengan seadil-adilnya dan tersangka juga segera dihukum seberat-beratnya karena memang itu tidak sesuai, menurut saya tidak sesuai karena tidak ada pasal yang sama sekali yang digunakan dan itu bebas murni gitu aja. Jadi harapan keluarga nggak lain cuman Oke. pengen keadilan aja, itu aja. Baik, karena ini acaranya adalah catatan demokrasi, jadi saya ingin menyampaikan salah satu tulisan dari Fran Magnis Suseno dalam bukunya yang berjudul Mencari Sosok Demokrasi, sebuah telaah filosofis. Ada salah satu ciri, ada 5 ciri negara hukum. Yang salah satunya adalah badan kehakiman harus bebas dan tidak memihak. Artinya apa? Badan kehakiman dalam melaksanakan peradilan harus objektif, berdasarkan kebenaran atau berpikir dengan benar, jujur dan objektif dan tidak memihak kepada siapapun. Itu. Saya merespon pernyataan saudara Pitra ya tadi soal apakah mengundang Ronald Tanur dalam konteks memenuhi azas fairness atau keadilan. Justru disitulah menurut kami menggunakan hak kami, hak politik kami, kewenangan politik kami menunjukkan sikap kami. Kami ya secara quorum kemarin membuat kesimpulan-kesimpulan ya, membuat kesimpulan yang dibuat secara quorum bahwa kami menilai bahwa putusan itu sangat tidak adil. Artinya apa? Putusan bebas yang sangat tidak adil. Artinya yang dirugikan, yang mendapat perlakuan tidak adil menurut pendapat kami adalah keluarga almarhum dan almarhum. Sehingga yang paling signifikan diundang ya menurut kami ya adalah keluarga almarhum dan kuasa hukumnya. Tapi kalau memang mau hadir ya silakan saja, nggak ada masalah. Kita akan belajati habis gitu kan. Kita akan kuliti habis. Oke. Pak. DPR yang berkeadilan. Artinya sekalipun itu terdakwa itu diberikan hak untuk menjawab. Gitu loh. Oke. Sekalipun itu kita tuduh dia pelaku, sepanjang itu belum berkekuatan hukum tetap harus kita junjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Oke. Kami tunggu. Masih ada kami harapan. tunggu. Kalau berani hadir kami tunggu. Masih ada harapan untuk warga ya, Prof? Saya akan memberikan pandangan hukum Singkat, Prof. saya.
kalau ini diajukan kepada Mahkamah Agung dalam tahapan kasasi atau disebut sebagai yudek yuris, apakah penerapan hukum ini salah? Kalau penerapannya salah, tentu putusan berubah. Oke. Nah, ini peluang yang besar sekali apabila nanti yang sifat kumulatif tadi masing-masing tidak ada yang sedikit pun yang cacat. Tentunya lain. Jadi dalam konteks penerapan hukum sangat mungkin bisa berubah, Prof. Akan berubah kalau Ya. penerapannya ditemukan Dianggap salah. Baik, Bapak-bapak. Nah, gimana menurut kalian mendukung Pitra Romadhoni atau Habibur Rahman? Yuk komen di kolom komentar. Sampai jumpa.